Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nikmatur Rohmah dengan NIM 126101201014, kemudian Linda Mar'atus Solikah dengan NIM 126101201018, dan yang terakhir Muhammad Dodi Diva Bahtiar dengan NIM 126101201048. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai investasi sukuk dan reksadana. Mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Bariroh, MSI. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sukuk dan reksadana terlebih dahulu. Apa sih sukuk itu? Sukuk sendiri berasal dari bahasa Arab sokouku, yang merupakan bentuk jamak plural dari kata syak yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Secara praktis, suku itu merupakan bukti klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan suku. Sedangkan reksadana itu adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Karakteristik sukuk dan reksadana. Tentunya, sukuk dan reksadana memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik sukuk terlebih dahulu. 1. Sukuk merepresentasikan kepemilikan bersama atas aset yang ditunjukkan untuk kepentingan investasi. 2. Tidak merepresentasikan pemberian utang oleh investor kepada pihak penerbit sukuk. 3. Diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah. 4. Pemegang sukuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi kepemilikan sukuk. Selanjutnya, karakteristik reksadana. 1. Merupakan perusahaan sekuritas atau manajemen aset. 2. Tidak ada biaya asuransi. 3. Menggunakan satu harga. 4. Sebagian besar investor reksadana adalah institusi dan retail. Jenis-jenis sukuk dan reksadana. Yang pertama, jenis-jenis sukuk. Menurut sumber yang menerbitkan sukuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh korporasi dan sukuk yang diterbitkan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana itu ada 4. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposit berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menghasilkan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran atau blend mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan
dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Yang keempat yaitu reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang kedua, reksadana syariah investasinya hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Sedangkan reksadana konvensional investasi keseluruhan efek yang diperbolehkan. Yang ketiga, reksadana syariah mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Sedangkan reksadana konvensional tidak ada mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Yang keempat, reksadana syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan reksadana konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kelima, reksadana syariah terdapat perjanjian yang disebut akad, sedangkan reksadana konvensional perjanjian konvensional. Yang keenam, reksadana syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan reksadana konvensional hanya dikontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perbedaan antara suku atau obligasi syariah dan obligasi konvensional. Perbedaan utama antara suku dan obligasi konvensional adalah bahwa suku harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dipastikan bahwa suku bebas dari unsur riba dan aktivitas non-halal yang diharamkan dalam prinsip syariah. Perbandingan tersebut terletak pada yang pertama, perbandingan skema return. Return yang diperoleh pemegang obligasi sudah ditentukan berasal dari kupon atau besaran bunga, sedangkan return yang diperoleh dari suku berasal dari besarnya margin atau fee serta sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset atau produksi. Yang kedua yaitu perbandingan skema harga. Harga jual obligasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar pada saat obligasi tersebut ditawarkan, sedangkan instrumen suku dijual pada nilai nominal pelunasan jatuh temponya di pasar perdana. Yang ketiga, kajian dari perspektif akuntansi. Suku merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama pemilik atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban keuntungannya diwakili oleh sertifikat tersebut. Suku tersebut memiliki kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya ditambah harta tak berwujud, utang, dan aset moneter. Keuntungan dan resiko memiliki suku dan reksadana. Yang pertama kita akan membahas mengenai keuntungan memiliki suku dan reksadana. Keuntungan memiliki suku yaitu investasi mudah untuk dicairkan. Untuk pihak penerbit, suku bisa dijadikan sebagai pilihan sumber modal. Suku sudah terjamin tingkat keamanannya. Sedangkan keuntungan memiliki reksadana yaitu mudah dikelola, modal kecil dengan keuntungan yang maksimal, risiko investasi yang rendah. Selanjutnya yaitu resiko suku dan reksadana. Yang pertama kita bahas mengenai resiko suku terlebih dahulu. Yang pertama, resiko suku itu ada resiko gagal bayar atau
default risk, yang mana artinya ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Kemudian yang kedua, resiko likuiditas atau liquidity risk adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Yang ketiga, resiko pasar atau market risk merupakan potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai resiko reksadana. Yang pertama yaitu kerugian investasi. Investasi pasti mempunyai resiko kerugian. Reksadana pun seperti itu, tidak ada reksadana yang resikonya nol. Resikonya bisa rendah, sedang, atau tinggi, tergantung jenis instrumen yang dipilih. Kemudian yang kedua, biaya investasi. Dalam transaksi jual beli, investor harus membayar biaya terkait investasi reksadana. Biaya ini berimbas pada return yang diterima investor karena hasil investasi reksadana akan dikurangi untuk membayar biaya. Yang ketiga, penutupan reksadana. Ada kemungkinan reksadana ditutup oleh otoritas jika jumlah dana yang dikelola anjlok di bawah nilai minimum. Sekian penjelasan video mengenai materi sukuk dan reksadana dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.